Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek pointing VSAT ya. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan dan pengerjaan perencanaan dalam pointing. Pada kesempatan kali ini kita langsung ke praktek saja ya. Jadi saya sudah punya data, nanti kita langsung praktekkan. Oke pemirsa, di hadapan kita sudah ada peralatannya. Yang di kanan kita ini adalah angle level. Ini untuk menentukan elevasi ya. Yang di sebelah kiri kita ini adalah kompas dengan fitur pighole ya. Jadi untuk menentukan azimut. Ya, sekarang kita praktikkan yang angle level ini untuk menentukan elevasi ya. Kita ambil dulu, buka seperti ini. Ada ini perlu saya jelaskan. Pertama, di sini ada skala ya. Skala dari angle level tersebut ya. Jadi kita harus kalibrasi dulu sebelum menggunakan. Ya, sekarang kita mulai untuk kalibrasi alat ini angle level ya. Kita pertama letakkan di suatu bidang datar seperti ini. Kemudian posisi tangan seperti ini. Pastikan di tanda panah ini untuk pointing VSAT atau parabola kita harus di posisi 90 derajat. Ya. Untuk pointing, untuk yang lain pakai 0, tapi untuk VSAT ini penggunaan pekerjaan pointing ini kita posisikan 90 ke atas ya. Kenapa 90? Karena elevasinya misalnya menghadapnya ke atas, jadi seperti itu 90 ya kalibrasinya, karena nanti akan ditempelkan di edge bar atau bracket atau holder yang menahan parabola atau VSAT ya, antena VSAT seperti ini, maka kemiringannya akan terdeteksi nanti ya, elevasinya berapa ya. Oke, langsung saja kita seperti ini ya. Ini sudah 90 ya. Kita lanjutkan ke alat selanjutnya, kompas. Ya, di hadapan kita ini kompas ya, untuk menentukan azimut dari stasiun bumi atau antena VSAT ya. Seperti ini bendanya. Ini produk dari Sunto, kompas. Nah, seperti ini bentuknya. Kompas ini digunakan untuk menentukan azimut. Jadi yang pertama kita seperti penggunaan kompas pada umumnya ya, tapi ini ada dua display. Yang pertama ini untuk pointing kasar, yang pertama kali pilih jarak yang paling mendekati, tentu saja dengan posisi seperti ini ya. Nah, kita geser-geser. Kemudian di sini ada target, ada merah ini. Di sini ada pemirsa garis merah pada kompas tersebut. Ini targetnya. Kemudian kita tunjuk sesuai yang kita butuhkan, berapa azimutnya ya. Pastikan pas pada garis merah ini ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pointing yang lebih halus lagi atau lebih presisi lagi melalui lubang yang di sini. Kita dapat intip ya, di dalamnya ada skala lagi yang lebih detail atau lebih spesifik lagi. Ya, terlihat ya di sana kecil sekali. Kita harus intip tuh, terlihat angkanya. Sama kita geserkan ke kanan dan ke kiri, maka akan nilai skalanya akan terbaca. Dan kita untuk komanya, milinya nanti kita arahkan lebih spesifik lagi. Pertama pointing kasar yang di sini, pointing yang lebih halus lagi atau spesifiknya di sini, pighole ini. Display atas untuk pointing pertama kali, pointing kedua di sini agak lebih detail kita intip. Jika sulit misalnya di tengah ini kita pojokkan ke tepi meja seperti ini, sehingga kita posisi intipnya di sini. Ya, saya mundurkan. Nah, di sini kita
intip di pikul ini. Kita lihat skalanya belum tepat, kita geser-geser ke kanan atau ke kiri tergantung nilai azimut kalian. Pada video saya kali ini tidak akan membahas perhitungannya karena sudah saya bahas di video kita sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita langsung tunjukkan data koordinat yang sudah kita hitung dengan diketemukan azimut sama dengan 315 derajat dan elevasi senilai 45 derajat. Ya, langsung saja kita pointing. Di sini ada display yang pertama tadi seperti yang saya jelaskan. Pointing yang pertama untuk yang kasar, cari yang mendekatinya. Angkanya ada 315. Kita lihat pemirsa ya. Kita putar ke 315. Di sini ada garis merah, kita dekatkan. Ya, di sini ada yang angka tertera 300. Yang paling mendekati 300. Kemudian yang dibutuhkan tadi 315 ya. Kita arahkan ke 300 dulu ya, sudah mendekati. Kita lihat ya, berada di angka 300 ya. Ya, pointing yang pertama di titik 300 karena mendekati 315. Tapi untuk melihat yang pointing kedua di sini sulit ya, atau susah karena kita harus melihatnya dari sisi sini. Kepala tidak mungkin kita melihat di sini. Maka dari itu ini kita geser ya ke sini, kita dekatkan ke tepi meja. Ya, seperti ini. Sehingga posisi kita melihat di sini. Ya, sekarang kita lakukan pointing yang lebih spesifik dengan menggunakan step kedua, yaitu melihat lubang yang skalanya ada di dalam sini. Titik 315. Ya, pemirsa, ini kita lihat di lensanya ada 310 di sana. Dan garis hitam ini menunjukkan 315 karena berada di antara 310 dan 320. Oke, terlihat ya. Posisi sekarang sudah di titik pertengahan antara 310 dan 320, berarti 315. Ya, posisi sekarang sudah di titik 315 pemirsa. Ya, posisi sekarang sudah di 315 pemirsa. Jadi di dalamnya ada lensa dan kita lihat ada garis hitam. Kita putar sehingga menuju ke 315. Ya pemirsa, karena sudah di posisi yang benar 315 untuk target kota ini. Jadi azimutnya 315. Kita berikan alat bantu agar mempermudah untuk pointing ke sejajaran, melihat ke sejajaran dari garis ini. Kita tambahkan alat bantu, bisa pakai penggaris atau suatu batang lurus seperti ini ya. Pastikan sudah sejajar bidang kompas ini yang lurus ini dengan garis ini. Kemudian targetnya adalah yang di titik atau garis merah ini yang di kompas. Selanjutnya kita putar azimut visat. Ya, selanjutnya kita putar alat peraganya di depan kita ini ya. Antena visat kita putar ke arah 315 derajat azimut ya. Ya, posisinya seperti ini. Sekarang kita lihat dari
depan kesejajarannya antara garis yang di meja tadi atau kompas dengan antena VSAT-nya terhadap edge bar atau bracket ya, yang warna hitam ini. Yang saya tunjukkan ini nih, garis ini terhadap garis yang ada di meja tadi. Sekarang kita lihat dari kejauhan apakah sudah sejajar. Ya pemirsa, ini sudah terlihat ya, karena dari belakang sana, harusnya dari belakang bracketnya atau edge bar sejajar dengan garis yang ada di sekitar sini, yang putih ini, dengan sejajar dengan garis yang hitam ini. Tapi kita lihat dari depan karena di belakang ada alat peraga yang lain, jadi kita lihat dari sini cukup. Jadi kesejajaran garis putih ini dengan bracket yang ada di VSAT ini ya, kita sejajarkan. Apakah sudah sejajar? Baik, sekarang kita sudah sampai di pointing yang terakhir, yaitu pointing step 3, finishing ya. Setelah kita lakukan banyak langkah pointing azimut, sekarang kita lihat dari sisi depan, yaitu melihat kesejajaran antara garis dari sisi samping kompas dengan garis yang sudah ada di VSAT, yaitu di bracketnya. Ini kita manfaatkan sebagai untuk melihat kesejajaran. Sekarang saya sudah ada di depan kedua benda tersebut. Kita lihat kesejajarannya seperti apa. Ya, ini adalah bracket atau edge bar dari atau H-bar dari VSAT. Kemudian dilanjutkan dengan kita lihat kelurusan sisi samping kompas. Karena sisi samping kompas sangat kecil, jadi kita tambahkan alat bantu berupa benda yang lurus, apa saja, bisa penggaris, bisa batang yang lurus seperti di meja tersebut. Kita sejajarkan dulu sebelumnya dengan sisi samping kompas, dimana sisi samping kompas kan lurus ya. Kita perbesar dengan tambahan alat tersebut sehingga kita melihat dari sudut pandang atau point of the view dari depan kita seperti ini, itu nampak ya garisnya. Sekarang kita analisa kesejajaran dari kedua benda tersebut. Ya. Kita lihat hasilnya. Garis biru ini menunjukkan garis lurus dari edge bar atau bracket atau H-bar ya. Kemudian kita masukkan di sini garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat garis lurus pada kompas. Tentu saja yang kita lihat agar lebih mudah melalui garis lurus dari batang tersebut ya. Seperti ini. Kita masukkan ke kotak. Nah, sudah dapat ditebak hasil kesejajaran dari garis edge bar dan sisi samping kompas adalah belum sejajar. Ya, jadi konklusinya atau kesimpulannya pada pointing yang ketiga ini masih belum sejajar. Jadi kita perlu sejajarkan lagi dengan cara memutar ya, memutar di bagian VSAT-nya, perlu kita luruskan ini. Ini kita geser, kita putar seperti tadi, kita sejajarkan edge bar terhadap garis ini. Jika belum, kita putar lagi hingga sejajar. Ya pemirsa, ini kondisi yang garis putih yang di meja ini sejajar dengan sudah sejajar dengan bracket edge bar atau H-bar di VSAT ya. Baik, sekarang mari kita amati kesejajaran lebih dalam ya. Pertama, kita lihat pada edge bar dari VSAT ya, di garis, dan ini kesejajaran dari kompas. Kita lihat garisnya. Garis biru menandakan garis benda tersebut. Masukkan ke kotak ini. Garis biru ini juga untuk kompas. Kita masukkan. Kita lihat. Ya. Dapat dipastikan sekarang
posisi kesejajaran antara garis H bar atau bracket dari visat terhadap sisi samping kompas melalui alat bantu tersebut, maka hasilnya sudah sejajar. Sekarang itulah posisi azimut yang benar. Kita lanjutkan ke elevasi. Baik pemirsa, sekarang angle level sudah dikalibrasi ya 90 derajat. Sekarang kita tempelkan angle level ini ke S-bar atau H-bar ya. Kita lihat di sini adalah H-bar, ini bentuknya H ya, seperti H. H-bar atau H-bar untuk bracket dari antena visat ya. Ya, kita tempelkan posisinya. Perhatikan angkanya. Tadi seperti ini hasil kalibrasi. Kemudian kita balik juga boleh, sama ya nilainya 90 ketika seperti ini. Ketika seperti ini juga sama, ada dua skala ya. Kita tempelkan saja. Di sini ada magnet pemirsa. Ada magnetnya untuk menempelkan di logam di sini di bracketnya atau di H-bar H-bar. Ini pastikan sudah tertempel dengan kuat dan pastikan skalanya sudah benar atau posisinya penempelannya sudah benar. Melihatnya dari mana? Dari skalanya. Dengan posisi kemiringan seperti ini berarti posisinya sudah benar. Dengan kalau ke atas seperti ini 90, kalau seperti ini otomatis ini di bawah ya. Kita lihat angkanya di bawah 90 ya. Ya, sekarang berada di posisi 60. Kita coba yang satunya. Sekarang di 120 ya. Posisi yang tadi yang paling gampang ya, seperti ini. Sekarang sudah di posisi yang benar, di posisi kemiringan seperti ini, jadi di bawah 90 ya. Posisinya udah di sisi kanan H-bar ya. Posisinya adalah 60. Sekarang kita atur elevasinya pemirsa dengan memutar nut atau baut yang ada di visat ya. Parameternya ada dua, tadi azimut kita putar ininya, sekarang elevasinya kita atur atau adjust strutnya. Di sini ada nutnya seperti ini, kita atur dan melihat skala yang ada di angle level atau elevasi yang ada di angle level ini. Kita lihat ya. Sekarang kita setting ke posisi elevasi 45 derajat dengan mengatur nut yang atau mur yang ada di strut pada visat. Dan juga jangan lupa dilihat di angle levelnya, skalanya. Karena kita tadi posisi 60, kita turunkan menjadi 45, jadi kita kendorin yang atas ya pemirsa, seperti ini ya. Kita kendorkan yang posisi yang di atas ini. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa jika sudah selesai dikencangkan ya, posisi elevasi 45 derajat.
untuk yang azimut tadi kita kunci yang elevasi. Oke pemirsa, kita lihat angkanya sudah di elevasi 45 derajat dengan posisinya seperti ini ya kita lihat. Jadi kemiringan seperti ini 45 derajat dengan target azimut 315 derajat seperti tadi. Di depan kita lihat seperti ini sudah sejajar dan elevasinya di posisi 45 derajat. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.